Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini kami akan melakukan presentasi tentang anggaran utang dan modal. Sebelum kita masuk ke dalam slide-nya, perkenalkan nama saya Indra Rahma dengan di belakang 080. Perkenalkan, nama saya Robert Wijaya dengan di belakang 05. Oke, langsung saja masuk slide-nya. Oke, kita akan mulai dari definisi anggaran utang dan modal. Jadi, apa itu anggaran utang? Jadi, anggaran utang itu adalah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu, bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Jadi dapat diketahui bahwa anggaran utang selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada suatu saat tertentu, juga menunjukkan perubahan, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan. Setelah saya menjelaskan apa itu anggaran utang, kemudian juga ada namanya apa itu modal. Jadi modal itu adalah kumpulan dana baik dalam bentuk barang atau uang yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan yang dalam hal ini untuk menjalankan usaha. Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat benefit pada waktu yang akan datang. Oke, boleh dilanjut. Oke, kemudian ada jenis utang ya. Jenis utang yang untuk jangka pendek itu ada utang usaha atau utang dagang yang merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli. Kemudian juga ada utang pajak. Jadi utang pajak ini disebut dengan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan dari pajak ditetapkan atas persentase tertentu dari harga jual. Kemudian ada utang dividen adalah dividen yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris perusahaan, tapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai utang dividen. Oke, boleh lanjut. Kemudian tadi ada jenis utang jangka pendek, ada juga jenis utang jangka panjang. Jadi jenis utang jangka panjang ini juga ada utang obligasi, itu adalah sebuah istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang berupa suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayar. Kemudian yang kedua adalah wesel bayar. Wesel bayar ini juga disebut termasuk dalam jenis utang jangka panjang juga, yang memiliki substansi yang sama seperti obligasi, di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga yang ditetapkan atau implisit. Akan tetapi wesel tidak dapat langsung dijual seperti obligasi-obligasi di pasar. Kemudian juga ada wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti seperti jaminan pinjaman. Oke, boleh lanjut. Kemudian apa sih manfaat anggaran utang dan modal? Itu ada tiga ya. Pertama itu adalah kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Yang ketiga itu adalah untuk membiayai aset tak lancar dan sebagai modal kerja. Apa sih faktor-faktor yang mengaruhi anggaran utang ini? Ada sekitar 6 faktor sih yang bisa saya jelaskan di sini. Pertama adalah ekspansi, yang kedua adalah syarat pembayaran, yang ketiga adalah struktur modal, yang keempat adalah tersedia modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang, yang kelima adalah anggaran pembelian material, yang keenam adalah ketersediaan supplier dan bank. Selanjutnya. Oke, mungkin lanjut ke ilustrasi penyusunan anggaran utang ya. Di sini penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Untuk penyusunan anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi,
Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli sebagai langkah pertamanya. Yang dilanjutkan dengan langkah kedua itu mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga yaitu menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Yang tadi saya jelaskan adalah langkah-langkah untuk jangka panjang, sedangkan yang di sebelah kanan ini, yang kuning ini, itu adalah langkah-langkah secara garis besarnya. Jadi langkah pertama itu Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga yaitu menyusun anggaran utang usaha. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya, Indra? Oke, mungkin lanjut dulu ya. Selanjutnya penyusunan anggaran utang jangka panjang. Jangka pendek, sorry. Di sini ada contohnya ya. Contohnya itu sebagai ilustrasi penyusunan anggaran utang jangka pendek berupa utang usaha. Misalkan belian dianggarkan dari PT Bulihai selama 3 bulan sebagai berikut. Januari 20.000, Februari 30.000, Maret 40.000. Syarat pembayarannya itu 5 per 20, net 30. Artinya pembelian itu mendapatkan potongan 5% dari barang yang dibeli bila membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima dengan jangka waktu kredit paling lambat 30 hari. Ada informasi tambahan, berdasarkan kebiasaan membayarnya, dia 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan berlian. Yang B, 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Yang C, 20% dibayar dalam bulan kedua penganggaran perusahaan. Di sini ada langsung jawabannya aja. Di situ ada di kiri ada gambar ya. Dari data tersebut dapat dihitung utang usaha dibayar sebagai berikut. Utang usaha yang dibayar per bulannya itu Februari, itu 50% yang dapat dari sebelumnya, karena dia 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari. Jadi 50% dikali dengan Januari itu 20 hari, 20.000. 50% kali 20.000 sama 10.000 dan mendapatkan potongan karena dia sudah membayarkan di bawah 20 hari. Dapat potongan 5%. 5% itu dikali dengan 10.000 ini hasil dari 50% dikali 20.000. Dapatlah 500 terus dikurang sehingga dapat hasil 9.500. Terus 30% dikali 20.000 didapat dari 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari. Jadi setelah dia bayar 50%, dia bayar 30%. Di sini 30%-nya dikali dengan 20.000 sama dengan 6.000. Tinggal dijumlah aja. Selanjutnya itu Maret. Maret juga 20% dikali 20.000 itu dapat dari yang poin C ini. 20% dibayar dalam bulan kedua penganggaran perusahaan. Makanya di sini 20% dikali 20.000. Selanjutnya dilanjutkan seperti biasa. 50% dikali 30.000. 5% dikali hasil dari penjumlahan yang di atasnya. Terus dikurang. Seterusnya 30% ditambah 30.000 dikali 30.000 sorry. Terus dijumlah dapatlah 23.250.000. Kalau dijumlah dari hasil 4.000 ditambah 23 dapatlah 27.250. Selanjutnya bulan April di sini sama 20% dikali 30.000, 50% dikali 40.000, 5% dikali 20.000 dan 30% dikali 40.000. Selanjutnya ada bulan Mei. Di sini karena kenapa di sini tidak ada bulan Mei tapi di sini ada bulan Mei? Karena sebelumnya yang di atas kan dimulai dengan Februari ya, bukan dari Januari. Di sini mulai dari Mei, jadi ditambahin Mei. 20.000, 20% dikali 40.000. 40.000 itu dapat dari Maret ya, 40.000 di sini. Oke, di sini dengan demikian seluruh utang usaha yang dibayar kepada pemasok atau kas keluar sebesar 87.750 itu didapat dari 15.500-nya yang di Februari, di Maret 27.250, April 37.000 dan Mei 8.000 itu dijumlahkan sama dengan 87.750. Mungkin dan di sini ada potongan pembeliannya itu sebesar 2.250 ya. Next saja. Lu. Oke, di sini ada sedikit kesalahan tulisan di sini ya. Sini penyusunan anggaran utang jangka pendek. Eh, Adapun anggaran utang usaha PT Bulog selama 3 bulan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama ada Januari, yaitu belian Februarinya 20% dikali 20.000 itu 94.000 dan beliannya itu 30.000 sama ditambah 34.000
Terus Maret 20% dikali 30.000 itu 6.000 ditambah beliannya itu 40.000. Di total set semua didapat sehingga hasilnya adalah 110.000 untuk anggaran utang usaha PT Buleha selama 3 bulan. Oke, lanjut aja ke penyusunan anggaran utang jangka panjang. Di sini ada soalnya untuk belian mesin dan alat pabrik rencana dibelanjai atau dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan A. Bunga 12% setahun dibayar tiap akhir tahun. B. Angsuran pinjaman beserta bunganya di tiap akhir tahun. Dan jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggat waktu 1 tahun selama tenggat waktu bunga dibayar. Di sebelah kanannya ada rumus perhitungan rencana angsuran penjualannya beserta bunganya. Di situ ada A sama dengan P, I atau bunga dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung T, pangkat T, dibagi dengan buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat T min 1. Di mana A itu adalah angsuran, P adalah pinjaman yaitu sebesar 11 juta tadi yang berdasarkan soal. I tingkat bunga itu 12% dan T itu tahun. Sorry itu T ya bukan I. Salah ngomong berarti. Jangka waktu 5 tahun dikurang tenggat waktu setahun sama dengan 4 tahun. Di mana berarti A 11 juta 0,12 itu dapat dari bunganya ya. 0,12 buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 4 dibagi dengan buka kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 4 min 1. Di situ ada bawahnya hasilnya sama dengan 3.621.579 berdasarkan perhitungan yang di atas ini. Oke, mungkin lanjut aja next. Di sini ada tabelnya anggaran utang jangka panjangnya di mana tahun 1 yaitu angsurannya 1.320. Ini dapat dari mana sih? Yaitu dapat dari 11 juta dikali dengan bunganya yaitu 12%. Didapatlah 1.320. Makanya di sini bunga utang 320. Lanjut ke bawah. Jadi 3.621.579 ini itu didapat dari 2.300.1.579 ditambah dengan 1.320.000. Di mana nanti 11 juta ini dikurang dengan 2.300 sekian ini didapatlah 8.698.421 itu sisa utangnya ya. Lanjut ke berikutnya di sini ada 2577.768 itu didapat dari 8698 ini dikali dengan 12%. Dapatlah 2,5777777 berikut. Terus 6 juta ini dapat dari 8 juta dikurang dengan 2557 sekian. Dapatlah 6 juta dan seterusnya ke bawah sampai utangnya habis. Jadi sisa utang pada tabel merupakan anggaran utang jangka panjang di bank, sedangkan angsurannya merupakan jumlah kas keluar tiap akhir tahun. Kas masuk dari pinjaman sebesar 11 juta diterima di awal tahun, tapi dibayarkan kembali untuk beli mesin dan alat pabrik seluruhnya pada awal tahun. Di sini ada lanjut ke penyusunan anggaran modal. Modal yang dimasukkan dalam bahasan pokok ini disebut dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih antara antara harta atas utang. Jadi jumlah hartanya di anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara bahan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Di sini ada bentuk badan usaha di Indonesia yang terdiri atas pertama perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseorangan terbatas dan koperasi. Saya akan menjelaskan secara rinci satu-satunya itu yang dimulai dari perusahaan perseorangan. Di sini perusahaan perseorangan atau proprietorship di sini memiliki ciri-ciri yaitu dimiliki satu orang, pemilik dapat menarik modalnya kapanpun, pemilik bertanggung jawab penuh, tak terbatas terhadap utang perusahaan, yang artinya untuk melunasi utang, perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Di sini ada contoh dari persoalan anggaran modal dari
perusahaan persorangan, yaitu ada Pabrik Tempe Selamat yang mempunyai data selama bulan Januari 2017 sebagai berikut. Satu, modal selamat awal Januari 2017 sebesar 100.000. Kedua, pada tanggal 15 Januari 2017, direncanakan Tuan Selamat menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 50.000. Tiga, tanggal 8 Januari, Tuan Selamat akan menarik uang perusahaan sebesar 10.000 untuk keperluan pribadi, itu dividen ya. Dan keempat, laba bersih dianggarkan bulan Januari itu sebesar 15.000. Jadi di sini ada eh, tabelnya sendiri, tabel untuk perubahan modal dari Pabrik Tempe Selamat. Tapi di sini ada catatan, laba menambah modal, sebaliknya rugi mengurangi modal, dan privé juga mengurangi modal. Berdasarkan data tersebut, susunlah anggaran perubahan modal. Oke, di sini ada tabelnya, itu Pabrik Tempe Selamat anggaran perubahan modal bulan berakhir 31 Desember 2017. Di sini ada modal Tuhan Selamat 1 Januari 100.000. Itu dapat dari ini ya, informasi di atas ini. Lanjutkan setoran periode ini adalah 50.000. Dia menyetor lagi di 50.000. Terus laba bersih periode ini itu 15.000. Jadi ditambah semua sama dengan 165.000. Uh, Privé periode ini itu 10.000 karena dia mengambil uang dari perusahaan, jadi makanya dikurang. Nah, di sini tercatat sudah, sehingga modal Desember. Lanjut di next saja ke perusahaan firma. Di sini ada ciri-cirinya, itu dimiliki lebih dari satu orang. Semua pemilik boleh menarik kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua berhak bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu firma pabrik bata keluarga. Di sini ada pertamanya modal awalnya yaitu Tuan Kanda sebesar 100.000 dan Tuan Dinda 90.000. Bulan Maret keduanya berencana menambah modalnya masing-masing sebesar 30.000 dan 20.000. Pada bulan Juni Tuan Kanda Rp10.000. Oke, lanjut ke bagian laba. Di sini kita menghitung bagian labanya Kanda. Karena di sini dibagi dengan sebanding dengan modal yang dimiliki masing-masing. Jadi 110.000 untuk Anda dibagi dengan 210.000. 210.000 ini total dari kedua laba orang tersebut ya. Di sini 110.000 itu laba dari Kanda. Dibagi dengan 210 itu total dari kedua laba. Dikali dengan 40.000 sama dengan 20.900, 20.952. Lanjut ke modal Kanda akhir Desember sebesar 130.952 karena 110 ditambah dengan labanya ya. Lanjut, uh, modal Dinda awal Januari itu 90.000. Terus setoran periodenya ini 20.000, jadi dia nambah lagi 20.000 dan dikurangi dengan privé Dinda. Sorry, di sini ada privé Kanda sebesar 20.000. Itu didapat dari soal ya. Di sini soalnya kurang lengkap mungkin. Lanjut ke privé Dinda, yaitu 10.000 didapat dari sini. Dia ada Tuan Kanda bermaksud menarik uang perusahaan 10.000, makanya di situ dikurang. Sehingga dengan dia sekarang memiliki uang 100.000 atau dengan modal 100.000. Terus labanya Dinda sendiri itu adalah 100 bagi 210 dikali 40.000 sama dengan 19.048, sehingga 100.000 ditambah 19.000 ditambah sama dengan 119. Di sini dijumlahkan keduanya, di mana modal firma pabrik bata keluarga 31 Desember 2017 sama dengan 250.000. Lanjut ke perusahaan persekutuan komanditer atau perseorangan komanditer. Itu ada komanditer, Venoscape atau CV, ya di mana merupakan persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan, dan satu orang lagi
atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal di sektor. Di sini dibagi dua sekutu ya, sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu terbatas tidak boleh menarik privé tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Sedangkan sekutu yang kedua itu disebut dengan sekutu pekerja atau aktif atau sekutu pengurus atau sekutu pemimpin atau sekutu umum itu boleh menarik privé. Di sini baik sebutannya ya. Lanjut ke contohnya aja. Di sini ada CV Bebuhan mempunyai data sebagai privé ya. Di sini kan boleh menarik privé, di sini tidak boleh menarik privé. Maka di sini tidak ada privénya. Modal kecil 80.000, setorannya 10.000 ditambah 90.000, bagian laba ada 11.846 ditambah jadi 100.03. Di sini ada modal TV sebesar 22.500.000. Next, sama aja mirip-mirip ya. Bedanya cuman untuk sekutu pasif dia tidak boleh menerima privé. Lanjut ke perseroan terbatas atau PT atau koperasi itu corporation adalah badan usaha atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas privé pada PT, biasanya modal saham disetor tidak berubah sehingga tidak diperlukan anggaran modal, melainkan dibuatnya anggaran laba ditahan atau retained earnings adalah laba yang belum ada tujuannya. Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat dalam badan usaha berbentuk PT. Anggaran laba ditahan contohnya seperti pada tabel. Di sini ada contohnya. Di sini ada tabelnya itu PT laba ditahan tahun berakhir 31 Desember itu sebesar dengan 205. Dividen adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebagai contoh pada tahun 2016, perusahaan kecap sehat yang berbentuk PT punya data laba ditahan sebesar sekian dan anggaran laba bersih selama 4 triwulan, yaitu ada sekian berdasarkan data tersebut dapat susun anggaran laba ditahan. Lanjut aja, di sini langsung ke tabelnya. Anggaran laba tahun 2016 berdasarkan data yang tadi itu dari laba ditahan di awal sekian harusnya lebih dari dengan laba bersihnya adalah sekian sehingga dijumlahkan sehingga 1,820 ini taruh di laba ditahan di akhir. Selanjutnya seperti ini, panahnya turun ke sini dan turun ke sini. Ini sama ini ditambah. Oh, tidak ditambah, sorry. Seperti inilah untuk anggaran laba ditahan untuk perusahaan kecap sehat. Lanjut ke koperasi. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman atau diumumkan dalam lembaga negara. Struktur modal sendiri koperasi dari atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, dan laba ditahan hasil usaha SHU. Di sini ada contohnya. Di sini ada anggaran perubahan modal tahun berakhir untuk koperasi pegawai. Di sini simpanan pokoknya 5.000. Ini berdasarkan soal ya. Simpanan wajib awal Januari 2017 dengan 20.000 di setoran periode ini 20.000. Simpanan wajib akhir jadinya 220.000. Modal cadangan 30.000, modal sumbangan 50.000. Di sini ada sisa hasil usaha 40.000, laba periode ini 10.000, ditambah 50.000 dengan sisa hasil usaha dibagikan ada 15.000 itu dikurang sehingga dan sisa usaha akhir adalah 35 berarti, dan semua ini dijumlahkan dapatlah modal sendiri koperasi pegawai itu 35. Sebenarnya ini mirip-mirip seperti yang awal saya jelaskan, tinggal dimasukkan saja angkanya dari
informasi dari soalnya. Namun bedanya di sini ada modal cadangan, modal sumbangan, sisa hasil usaha dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian dari penganggaran perusahaan. Sorry. Oke, cukup sekian dari kelompok kami yang membahas tentang penganggaran utang dan juga modal. Mungkin saya serahkan kembali ke Indra. Ya, setelah sepanjang ini kita presentasi ya, mungkin terutama tuh Berto sendiri mulai mungkin udah lelah mungkin. Jadi sekian dari kami ya, tentang anggaran utang dan modalnya. Mohon maaf bila kalau ada kesalahan, dan jangan, yang paling penting jangan lupa untuk subscribe ya. Assalamualaikum. Sekian dari saya dan Berto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.